Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala aidan fi surati wa bil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu al-azim. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan, mari kita lafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, segala puji hanya pantas kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sang Khalik, sang pencipta langit, bumi beserta isinya, dari yang terkecil, makhluk yang terkecil sampai dengan makhluk yang terbesar, dari benda mati sampai dengan makhluk hidup. Semuanya itu tak lain dan bukan hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya substansinya diciptakan itu adalah untuk berzikir, untuk beribadah kepadanya. Jadi ketika batu itu berzikir cuma ala batu. Ketika hewan, binatang pun berzikir, tapi bahasanya ala binatang, ala hewan. Termasuk kita manusia berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dengan membesarkan nama Allah. Termasuk solat ini bahasa lainnya adalah az-zikru, ingat. Jadi sholat sendiri adalah puncaknya daripada berzikir. Jadi ketika seseorang saking cintanya dengan zikir, apabila tidak pernah sholat, artinya belum merasakan, belum melaksanakan puncaknya daripada berzikir. Kemudian kedua, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir pada kesempatan pagi yang barokah ini, istri, anak, orang tua, mertua, adik-beradik, dan semua orang muslim wal muslimat akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongannya pada yaumul akhir nanti dari Nabiuna wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi, kepada Rasulullah, supaya memberikan keselamatan bagi yang lainnya. Maka kita sendiri, supaya diri kita ingin selamat, supaya diri kita ingin terbebas daripada siksa, termasuk siksa akhirat nanti, perbanyaklah bersalawat. Baik, yang ketiga, jamaah rahimakumullah, mari kita kirim suratul Fatihah kepada orang-orang yang telah berjasa pembangunan Masjid Baitul Muttaqin, orang-orang yang telah berjasa bagi diri kita masing-masing, yang memperkenalkan kita, yang menjelaskan kita, memahamkan kita mana yang hak yang itu harus kita laksanakan karena perintah Allah, mana yang batil yang harus kita jauhi karena merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam Islam al-ummah madrasatul ula, ibu adalah pendidik, ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak, karena ialah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka silakan bagi orang-orang yang tercinta ini, pahlawan negara, pahlawan masjid, termasuk pahlawan keluarga, kita kirimkan suratul Fatihah. Untuk khususan silakan disebutkan nama dan binata bintinya. Wala hadhihi an-niyyah wa min kulli niyatin shalihah bi qiraati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Izin jamaah melok minum juga. Mungkin karena belum minum tadilah dari rumah, tergabung antara surat Al-A'la dengan surat As-Sams. Tersadarkan asa ujungnya, nah aja kami. Ayo, rupanya jamaah ada kati yang nyawir sudah, lajukanlah. Dan itu masuk sunnah. Yang tidak boleh salah itu surat Al-Fatihah, rukun. Ya. Nah, jika biasa ujungnya bukan surat Al-A'la nih, As-Sams, terlaju. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Johan. Sehat selalu. Bismillah. Baik, jamaah rahimakallah. Alhamdulillah, pada kesempatan kuliah subuh pekan ketiga bulan Agustus di Masjid Baitul Muttaqin ini, kami mendapatkan amanah dari Kesra Kesejahteraan Rakyat untuk menyampaikan tentang, karena ini adalah bulan Maulid yang meneladani daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya sangat sinkron, kata Furqan sangat equal, ya, selaras. Kenapa? Karena bulan Agustus ini tepatnya KG hari Senin tanggal 17 adalah HUT ataupun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Artinya usia Indonesia sudah senior. Bapak kami almarhum meninggal dunia di tahun 2019 di usia 71 tahun. Jadi ketika sudah senior, harapannya bukan hanya umur yang tua, tetapi juga bijak dalam bertindak. Bijak dalam bertindak ini butuh pengalaman, butuh ilmu, butuh wawasan. Jadi belum tentu wong yang tua, wong yang senior bisa berlaku bijak. Kemudian juga ya, pada tanggal 25 Agustus nanti itu tepat itu adalah Maulid Nabi. Tanggal berapa anak-anak Maulid Nabi? Rasulullah lahir? Ayo. Itu megang tangan kiri, minumnya tangan kanan. Nah. Rasulullah SAW Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Bulan apa? Nah, kau. Dah balik ke Burkon kan. Karena Ustaz kenal dengan kau ini, akrab dengan kau, pasti tahu nih, Ustaz yakin. Ayo tahu insya Allah. Rasulullah lahir tanggal berapa, bulan berapa Burkon? Oh mantap. Ini siapa yang pakai bel BTN namanya? Hah? Topik. Kelas berapa? 9. Sama Cak Burkon. Kenapa gak jawab tadi? Iya, jadi Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, di pertanggalan Masehinya KJ tanggal 25 Agustus. Artinya Indonesia merdeka usia 81 tahun. Kemudian juga di bulan ini adalah manusia teladan, contoh lahir yakni di 12 Rabiul Awal, tepat kalau tanggal di Masehi 25 Agustus 2026, 25 Agustus. Maka ketika kajian daripada kuliah subuh ini sangat equal sekali, sangat bersinergi, sangat selaras. Karena mengapa? Kita perhatikan pelaku korupsi, yakni koruptor di Indonesia ini tidak habis-habisnya. Mulai dari kelas 3, kelas menengah, kelas kakap. Yang terakhir kemarin itu ya, Jampitsus, sebutkan inisialnya karena kode etik F dengan D. Itu kalau tidak salah dengar 75 kg emas, belum duitnya. Berat kami belum 75. Pak Andi mungkin nyampe 75 Haji Andi. Liwat 75 berat badan, Masya Allah. Iya, emasnya itu lagi kami itu Pak Haji Andi. Alangkah berat emas, badan kami lagi belum nyampe.
Seberat gitu. Alah nggak usah. Sebelumnya pengusaha timah yang ada di Bangko 300 triliun, 1 M lagi belum terpegang, ya. Itu nak 300 triliun. Sesuailah dia nikahan di luar negeri, kemudian di dunia fantasi apa, ya. Ala kulihal. Jadi ketika manusia hubbud dunia itu, ia salah meletakkan barometer, ia salah meletakkan ukuran kesuksesan, apalagi kebahagiaan. Jadi jamaah, yang senior ini bagi kupi, sehat terlalu nafsin, ya. Jadi orang-orang ini, oknum-oknum ini salah meletakkan barometer ukuran daripada kesuksesan dan kebahagiaan. Dia meletakkannya di mana? Di harta. Dia meletakkan bahagia, sukses itu di mana? Di duit. Dia meletakkan apa bahagia, sukses itu di mana? Di jabatan. Padahal itu adalah wasilah untuk menuju bahagia. Yang intinya, yang substansinya, apabila orang Indonesia paham, ya, jangan salah, atau kalau anak zaman now menyebutkan salpok, salah fokus. Kebahagiaan tidak diletakkan pada harta, kebahagiaan kesuksesan tidak diletakkan pada jabatan, tetapi diletakkan kepada iman dan ilmu. Ya, jadi bahagia itu di situ. Disebutkan dalam Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah akan mengangkat derajat. Jadi apabila Allah angkat derajat ini, sudah, uang ini berarti sukseslah itu, uang ini berarti bahagialah itu, ya. Dengan apa Allah angkat derajat kita? Ya, amanu, beriman, tidak menduakan Allah. Ketika, ya, Pak Johan, Pak Yona azan, Allahu Akbar, IKGO, ya. Tugas kantor belum sudah, ya. Masih banyak koreksian kalau guru cak kami dengan Pak Teguh, kan, ya. Jadi hikmahnya jamaah rahimakumullah, supaya rezeki kita tidak Allah tunda, Allah berikan, maka jangan pula galak nunda sholat. Ngapa rezeki kita galak Allah tunda-tunda, bahkan mungkin mingsil berharapnya, ya, karena kita dewek sholatnya tidak tepat waktu. Jadi kalau nak sholat, kalau nak rezekinya tepat waktu, laksanakan pula, ya, sholatnya di awal waktu, diusahakan, ya. Jadi tinggal ke dulu gawe itu, udah tinggal ke dunia, ya. Kita sholat dulu. Nah, ketika kita begawe, ketika kita tempat tinggal, ada kawan saling ngajak untuk sholat, ketika sibuk ngoreksi, ketika sibuk melok Zoom, zaman mak ini hari, ya. Uji kawan sudah, tinggal ke dulu, kita sholat, ya. Berarti kita tersebut sudah, ya, mendapatkan tempat begawi yang berkah, barokah, ya. Artinya apa? Ya, bertambah kebaikan kita. Jadi ketika, ya, kita begawi tempat berkah, itu bagian daripada rezeki, ya. Bukan hanya semata-mata rezeki itu berupa duit yang banyak tadi, 300 T, 75 kilogram emas, ya. Kita pacak sholat tepat waktu, termasuk, ya, marbot kita ini mengabdikan diri di masjid ini di usia-usia yang sudah senior, ya, itu berkah. Yang na'udzubillah itu yang tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Asa ada kira-kira organ tunggal, orkesan kalau tidak nyawer badannya meriang. Yang ini salah gijakannya, Yo, nyawer duit tadi nyarinya saro, waya-waya ngiting biduan udah hilang. Sudah, lemak masuk ke kota infak jadi amal jariah, beli nasi, perut kenyang, ngiting. Oh ya. Kemudian yang kedua syaratnya, ya, yang bahagia sukses itu apa? Orang yang berilmu. Jadi ketika seorang pejabat meletakkan kesuksesan, meletakkan kebahagiaannya adalah di beriman dan berilmu, maka insya Allah dia tidak akan korupsi. Pejabat-pejabat itu paham bahwa bakal mati, ya, dia mati, ya, hartanya diperebutkan oleh wong, tidak acak menikmati.
sudah ya, yang penting kita nyari duit memang hak aku nian ya, aku ambil jatah aku nian aku pergunakan, jatah uang sudah ya. Bila perlu kalau misalkan ada yang nunjuk tidak jelas itu kita tanya ke apa dia nih ya, duit apa dia ya, tanya ke ya. Karena ngapa ketika hal-hal tersebut ya, kita makan jadi darah daging, maka darah daging itu tidak berkat, bahasa dusun gitu, tidak barokah ya. Jadi makanya ya, ketika salah meletakkan kebahagiaan kesuksesan itu pada harta, pada duit, merasa tidak cukup ya. Kalau pejabat itu meletakkannya pada ya, kebahagiaannya kepada kesuksesannya adalah yang penting bini aku nengar kato bahasa Palembang soleha, anak-anak aku anak yang soleh dan soleha nengar kato, sudah akulah bahagia, akulah jadi kepala keluarga yang sukses ya. Tidak lagi nak terpikir-pikir nak 75 kg emas, 300 triliun duit ya. Udah. Nah, juga harapannya anak istri jangan selalu menuntut, kita paham ke bahagia itu bukan barometernya adalah harta, bukan jabatan. Tapi apa barometer kebahagiaan itu tetap beriman. Makanya kita berdoa tadi ya, Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Ya Allah, wafatkanlah aku, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian kita ini sudah ada contoh ya. Kalau sudah ada contoh itu gampang hidup ini. Cak kami zaman SD dulu nak ngambar rumah Padang sebelum tenar ya, rumah makan Padang dah. Ada duit 100 rupiah tuh nah. Dijiplak taruh bawah, pucuknya kasih kertas, pakai pensil kruk bagusnya. Zaman dulu bentuknya, guratannya sudah ada contoh, tinggal tutut Nah, paling kalau misalkan dari sisi berdagang, dari sisi berbisnis, kalau nak lebih maju, nak lain dari wong menerapkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu kalau bisnis. Cuma kalau kembali ke akhlak, Rasulullah SAW itu contoh teladan terbaik sedunia hari ini sampai yaumul akhir. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah apa yang sudah ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi ketika ada contoh yang baik, sudah lebih lemah. Yang susah itu kalau tidak kasih contohnya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dan beriman kepada hari akhir, maka banyak-banyaklah mengingat Allah ya. Jadi makanya ketika orang sakaratul maut itu kita arahkan mengucapkan la ilaha illallah ya, kita talqin, kita bimbing la ilaha illallah. Kira-kira cak napasnya Senin Kamis sengal-sengal, ndak usah lagi panjang la ilaha illallah, mbek intinya be Allah Allah. Jadi pasti nyebut Allah matian Allah telah Allah. Jadi ketika lah sengal-sengal Allah. Jadi kembali sudah ada contohnya pada diri Rasulullah. Apa contohnya? Nah, yang karakter, yang sifat wajib pada diri Rasulullah yang pertama adalah sidik, as-sidqu. Ya. As-sidqu artinya jujur, ya. Jadi ketika ya kita dapat kawan jujur, ya, ketika ya kita dapat pengurus yang jujur, ya, ketika kita dapat menantu yang jujur, pasti mertuanya senang, anak aku nih jujur. Ya. Asal masuk rumah, lagi gitu, rumah kami nih, rumah mertua kau nih, rumah kau juga. Coba tuh peci menantu tak jujur, awas, ya. Emas bawa bantal tuh awas, duit itu awas ya. Dia buka pintu tuh lagi-lah ya, tak awas. Karena apa? Lah terkenal tidak jujur. Termasuk Rasulullah SAW jujur ya. Di antaranya ketika beliau berdagang, saat itu menjadi karyawan, kalau bahasa ini hari
karyawan daripada Siti Khadijah berdagang berjualan ke negeri Syam bersama Maisarah. Maisarah ini lanang bukan betino, ya. Mbak ini hari ditambah wong Siti Maisarah, betino yang itu, ya. Jadi selama Rasulullah SAW jadi karyawannya Siti Khadijah, selalu asak balik dagangannya nih untung, ya. Kemudian dari situlah Siti Khadijah tersepona. Kalau tersepona ini terpesona kuadrat, kalau terpesona biasa baik, mentersepona luar biasa. Wong ini kan, membahas kita ini kan, jujur nian, ya, baik hati, ya. Sudah, jadi gitu. Kalau barang bagus, jangan juk orang lain, kita ngembeknya. Itu pula kalau ada gadis minta cari ustad. Ya. Mak mana Ustaz, aku cari ke lah, tolong cari ke, ya. Yang penting karakternya tuh Cak Ustaz tuh lah, Cak Ustaz tuh lah aja gitu. Lah ngejuk kode ini kan, ya. Jadi ketika barang bagus termasuk, ya, calon-calon mertua ada barang bagus, ada bujang bagus, soleh, rajin ke masjid, tidak pernah mudik ke, aja gitu, maju lah nih. Kalau ada kau dengan anak aku kan, ya, barang bagus. Itu muamalah Rasulullah dengan atasannya saat itu, ya, Siti Khadijah. Kemudian ketika beliau bermuamalah berdagang, tidak ada disembunyikannya. Ini kurma basah, ini kurma kering, ya. Tidak ada ditutup-tutupi. Apalagi nak maling timbangan, ya. Kadang galak kita belanja pinggir jalan, entah Soekarno Hatta, entah apa, ya, meliduku, ya, perasaan lah milih dewek. Lah besar-besar asal buat guru mana? Kenapa dia yang kecil ini kan? Rupa jalan dulu masuk setua itu kan? Jalan dulu masuk kan? Lemak kalau ukurannya timbangannya pas, kadang tidak pas. Asal dicek rumah cuma 9 mato, 8 mato. Nah itu paling timbangan, ya. Nauzubillah, ya. Rasulullah, ya, pas timbangannya. Baik buruk bahannya, barangnya, kenyingoan. Nah disitulah letak kebahagiaan. Kita salah meletakkan kebahagiaannya. Letak kebahagiaannya dapat duit banyak. Kalau Rasulullah tidak mudik uang, bahagia. Berjual apa adanya, bahagia. Kita tidak. Asal duit banyak itu lagi kita bahagia. Padahal mudik uang itu berdosa. Ya. Mau berjualan di pasar, angkat ya, ya sudah. Asal balik, nak kurang gitu. Yang melawan digarinya, diancapnya, kau nak mudik aku, kau kepolisi. Kalau tidak mulai melawan, ngecik balak sudah ada salah. Paling tidak ngulangi lagi, ya. Tidak ngulangi lagi. Jadi kita sudah makanlah kau mah, ya. Kaget kutagi di akhirat. Nah benar itu. Kaget kutagi di akhirat kaget dibalas nian, dibayar nian. Jadi itu omongan benar. Kaget kutagi di akhirat yang kurang 1 on 2 on tadi. Semato 2 mato tadi. Itu as-sidqu. Kemudian yang kedua, amanah, ya. Jadi yang paling berat di muka bumi ini amanah. Jadi ketika dapat jabatan presiden, wakil presiden, menteri, ya, termasuk zaman sekarang itu, ya, kalau saat upacara sama rasa. Jangan pejabat di bawah tenda, duduk pula pakai kursi empuk, datang rakyat tadi bertegak, berpanas, berkuah. Bahkan paskibraka itu kadang sampai nak kepingsan-pingsan, sempoyongan kanan kiri kesian lah budak SMA tuh. Ya. Pejabat tadi, oknum pejabat tadi di bawah tenda, duduk pula di kursi empuk pula. Mak mana itu? Sarangi jaganya. Dari situlah tekina anak lemak dewek gawi kawan itu. Nak lemak dewek, kita dipanaskannya, ya. Kadang-kadang beda dapat air mineral gelas lagi dah, asal sudah upacara itu kan. Dia, depan dia lah sudah ada anggur, lah sudah ada apel, kelengkeng dan sebagainya. Ya. Rasulullah, ya, Rasulullah ini selain pemimpin daripada, ya, bidang agama, juga pemimpin bidang pemerintahan. Pemerintahan. Jadi beliau ini two function, 2 fungsi.
pemimpin di bidang keagamaan, rujukan-rujukan para sahabat dan generasi terbaik itu generasi sahabat, pun masalah pemerintahan, ya. Ketika beliau mengutus para sahabat untuk menyebarkan agama Islam, atas siapa perintah beliau? Ketika ghazwah, ya, ghazwatul Uhud, ghazwatul Badar, ghazwatul, ya, Hunain, ghazwah itu artinya perang. Setiap perang pun beliau menjadi panglima perangnya, ya. Memegang bendera tampuk pertama. Bukan misalkan, ya, ketika oknum sekarang yang lemak dia nulu, yang dah lemak dia muri, ya. Rasulullah nunjuk contoh. Jadi ketika nak jadi pemimpin itu nunjuk contoh. Nah, cuma contohnya nih, ya, kalau sisi kita semampu kita, ya, semampu kita. Jadi ketika sudah ada amanah, ya, baik sebagai presiden yang tinggi, wakil, kemudian menteri, anggota DPR, termasuk RT, termasuk, ya, ketua masjid, wakil dan sebagainya, amanah ini, ya. Yang jelas kita punya komitmen, tidak galak, ya, nak ngambil untung dengan amanah yang dipercayakan pada kita, ya. Kemudian kita berusaha menjalankannya, ya. Makanya mungkin harapannya ketika ada job desk biar jelas gawinya, job description gambarannya, ya. Jadi contoh untuk amanah sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Tidak katik lagi istilah, ya, ragu-ragu. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Jadi beliau, ya, menyampaikan surah wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, tidak ada satu ayat pun ia korupsikan. Ustadz, untuk apa juga Ustadz korupsi ayat? Tidak bikin kayu nih, itu nurut tahu yang tidak paham, tidak katik kayu, eh? Dalam Al-Quran itu disebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alif la harfun lam harfun mim harfun. Jadi hadis ini makomnya, kedudukannya sahih. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf maka akan dapat satu pahala kebaikan. Satu kebaikan itu, satu huruf itu Allah kalikan 10 kebaikan. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi 3 huruf. 3 kali 10 30. Ya, kita harus yakin dan percaya satu kebaikan itu nilainya lebih bernilai satu kebaikan itu daripada mobil Fortune. Nah, kayu kan, daripada mobil Alphard. Berarti kayu yang galak maco Al-Quran. Makanya Rasulullah tidak dikorupsikannya. Pun dengan Al-Quran ini dapat menyelamatkan kita di akhirat, ya? Dapat menyelamatkan kita di akhirat, akan memberikan syafaat. Jadi ngapo, ya? Ya wong yang tidak paham dikiranya, ya Ustaz, untuk apa Rasulullah nak korupsi ayat? Tidak ngayo ke, ya? Tidak membuat dia apa, ya? Dia tidak tahu bahwa kenikmatan ketika satu huruf itu 10 kebaikan, dapat pahala, dapat kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. 2 kok tempat itu, 2 kok kehidupan itu dapat galau, ya. Tidak Rasulullah korupsi, ya. Jadi tabligh, menyampaikan. Nama itu pula kita ketika, ya, dapat amanah, kemudian dapat pesan, ya, teruskan. Jadi ketika pesan itu A, sampaikan A, jangan tambahi B, ya. Jangan tambahi riba. Jadi tabligh, menyampaikan. Yang terakhir fatona, cerdas, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cerdas. Pernah sewaktu-waktu Hajar Aswad, hajar itu artinya batu, aswad itu artinya hitam. Sebetulnya awalnya Hajar Aswad itu warna putih. Itu batu dari surga putih, wallahu alam qadarullah, ya, jadi hitam. Bergeser dari tempatnya, para, ya, ketua-ketua kafilah Quraisy yang besar-besar itu merasa paling mulia. Aku yang berhak mengembalikan posisi Hajar Aswad ini ke tempat semula. Ojek kepala yang kaum berikutnya, aku yang lebih berhak. Yang ini aku yang berhak. Disitulah
Ya, dia menyepakati bahwa sudah kita sepakat deh, siapa yang pertama kali datang ke Ka'bah ini dialah yang akan menjadi hakim kita. Maka datanglah saat itu qadarullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibentangkannya sorban, ditaruhnya Hajar Aswad di situ, seluruh ketua-ketua kaum ya, saat itu silakan megang ujung-ujungnya untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempat semulanya. Singkat kisah, tidak katik perdebatan, apalagi sampai pembunuhan. Cerdas ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa dia? Pegadaian. Ya. Ya. Cuma pegadaian sebetulnya masih ada masalah bunganya. Jadi ketika ya orang itu cerdas, dia baca menyelesaikan masalah kita, tidak memunculkan masalah yang baru. Ya. Jadi ketika seorang pemimpin, ya, baik presiden, ya, sekarang isu terkini itu, wallahu alam kami pribadi belum terjenguk di TV, ya, upah ngupas bawang itu 700.000 rupiah 1 kilo, alat ke lemaknya, mahal upahnya daripada harga bawang sekilo, agaklah aku, galak. Pacak ngejoknya sekilo itu sejam habis itu 700 lah dapat wadah. Seminggu jadi lagi gitu kan. Iya, pokoknya sehari 700 sudah lapang ya. Begawi 4 hari aja gitu, 7 kali 4 28, 7.800 seminggu. Kali keempat sebulan kan lah berapa? 4 kali 4 2 kali 4 lah 8 juta, belum 700-nya. Ya. Jadi harus cerdas. Dan kecerdasan ini jamaah rahimakumullah, ketika dia akan tetap konsisten walaupun usia sudah sepuh, walaupun sudah tua, apa dengan banyak-banyak maca Al-Quran. Ketika wong banyak maca Al-Quran tidak bakal pikun, tidak bakal Alzheimer kalau bahasa kerennya ya. Kalau wong yang sering maca Al-Quran dia tidak bakal pikun, ngitung tidak bakal salah ya. Kemudian logikanya jalan ya. Ketika ladak masuk akal itu berarti kan lah mendekati pikun ya. Mungkin mohon maaf ya, ketika di PNS atau apa usia 60 tahun pensiun ya, di TNI berapa? 60 juga 58, nah, lebih muda ya. Karena memang takut ke situ terjebaknya ya. Nah tapi bagi wong yang ya selalu mengamalkan maca Al-Quran, yang selalu berzikir, tidak bakal salah hitungannya ya. Tidak bakal ya, terpleset. Mungkin kalau ngitung banyak-banyak ya, kami juga kadang terpleset ngitung banyak, cara bukan ahlinya kan. Nah, cuma kalau cak tadi bawang sekilo paling harganya 40-50 ribu, gajinya upahnya 700 ribu, sudah aja gitu. Lemak ngambil upahan, ngupasnya bahaya aja gitu kan, lajulah kau melinya. Ya kami tahu harganya tuh karena ngapa galak ngerewangi wong rumah ke pasar KM12, ke pasar 26. Harga bawang putih merah tuh fluktuatif, ya, kadang murah, kadang mahal. Ya. Kira-kira mahal beli setengah kilo, ya, men murah sekilo aja gitu. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, dan di sini kita tidak pernah mendengarkan Rasulullah SAW itu pikun, ya, salah logika, salah perhitungan, tidak pernah dalam sirah nabawiyah. Karena ngapa? Beliau sering baca Al-Quran, bahkan di dadanya pun, ya, Quran, perilakunya pun Al-Quran. Ya, sudah menistilah budak mainari terinternalisasi. Kalau sudah melekat pada diri dia Al-Quran, tidak kemungkin uang itu ya. Kita sudah ada contoh Rasulullah SAW, pikun, Alzheimer, salah logika, tidak bakal ya. Baik, kesimpulannya jamaah rahimakumullah, jadi melalui Indonesia sudah berusia 81 tahun, kemudian juga jatuh pada bulan Agustus ini, bulan Rabiul Awal, yang mana manusia terbaik itu Allah ya utus ke muka bumi ini lahir ya. Maka supaya kita kenal ya, supaya kita sayang, maka hendaklah kita sering membaca sirahnya ya, baca sirahnya atau dengar ceramahnya. Jadi ketika wong ceramah-ceramah PHB termasuk Maulid Nabi, jangan kita goalnya yang penting lucu,
Penting lucu Ustaz aku nih. Pokoknya tertawa dari pembukaan, tengah, akhir, pokoknya aku tidak pernah nutup mulut aku nih. Saking lucu. Tidak pernah nutup mulut aku nih. Ya, sampai-sampai banyak kopi aku nih lapa campur banyak liur. Ya. Sudah ya. Jadi ketika Ustaz itu menerangkan tentang sirah nabawiyahnya, kita simak ke ya, supaya apa? Dapat wawasan, dapat ilmu. Ya. Anak-anak kita nih daya tariknya berbeda. Mereka lebih tertarik kepada gadget, ya, YouTube, game. Nah, kita cek balik ke rumah. Siapa ya? Ibunda Rasulullah. Dia tidak tahu, kita lurus ke. Siapa ayah beliau? Tidak tahu, kita lurus ke kan. Cak tadi kan. Nah, Rasulullah lahir kapan? Ya, yang bilang ini kapan Rasulullah lahir? Alhamdulillah nyangkut ya. 12 Rabiul Awal tahun Gajah ya. Jadi kita tahu sejarah itu ya, ketika Ustadz nyerita ke mungkin maca buku tak sempat Ustadz aku nih ya. Ada kuliah subuh, hadis BAB itulah, itu nambah ilmu, nambah wawasan. Baik, jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang barokah ini. Semoga bermanfaat. Tentunya kita berusaha untuk meneladani karakter daripada Rasulullah SAW ini real. Beliau ini manusia terbaik Allah utus mulai hari ini bahkan sampai yaumul akhir nanti. Tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser contoh kita itu ya. Artinya ketika bergeser, mulai dari kita kecil, kita remaja, kita tua, bacalah. Baik, semoga bermanfaat. Mari kita tutup kuliah subuh kita pada pagi yang barokah ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan kepada seluruh jamaah Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhiran billahi fi sabilil haq summa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.